Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang pasti akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang luar biasa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari kuasa Tuhan dinyatakan. Semua yang bukan dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus. Jadikan hari jawaban doa, hari berkat Tuhan yang berlimpah. Berikan hikmat bijaksana bagi kami, berikan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Luar biasa. Apa kabar saudara? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti luar biasa memberkati kita saudara. Kita akan membaca Hakim-Hakim. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, saudara. Dengan judul Ehud. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya, orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Tema hari ini, saudara, hari pembebasan. Ini yang luar biasa. Apa yang terjadi kepada orang Israel membuat mereka ada dalam tekanan yang besar, saudara. Kalau kita baca di sini, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Bahkan Raja Moab mengajak orang Amalek dan Bani Amon untuk bersekutu menyerang Israel. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang hebat. Bagaimana ada 3 bangsa besar menyerang Israel. Yaitu Amon, Amalek, dan Moab, saudara. Dipimpin oleh Eglon, Raja Moab. Bahkan Tuhan jelas-jelas katakan di sini. Di Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-12. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab dari ketiga bangsa ini menyerang mereka. Karena orang Israel melakukan apa yang jahat. Sekali lagi saudara, apa yang dilakukan mengecewakan Tuhan. Apa yang sudah dilakukan membuat Tuhan murka, membuat Tuhan kecewa. Tuhan tidak ingin orang Israel melakukan hal yang jahat. Ketika mereka melanggar semua perintah Tuhan, di situ hukuman Tuhan berlaku, saudara. Ini saya mau katakan bahwa setiap pelanggaran akan ada sanksinya. Jadi berita yang baik hari ini, setiap pelanggaran yang dilakukan ada sanksinya. Setiap dosa yang dilakukan ada sanksinya. Setiap kesalahan yang dilakukan ada sanksinya, saudara. Sebelum sanksi itu dijatuhkan, lebih baik kita minta ampun kepada Tuhan. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Lebih baik kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Dan memohon belas kasihannya, bertobat kepada Tuhan, saudara. Karena tidak ada cara lain selain bertobat, selain datang kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh orang Israel di sini? Ketika ketiga bangsa itu menyerang dan berkuasa atas mereka selama 18 tahun lamanya. Yang pertama, di Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Luar biasa. Ini saya mau katakan, Israel bertobat. Bangsa ini datang kepada Tuhan, dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, di situ Tuhan menjawab. Berita yang baik hari ini, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, membawa masalah kita, bertobat di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita,
Di situ Tuhan menjawab kita. Jadi kalau kita mau dijawab Tuhan, mendapatkan jawaban doa, datang kepada Tuhan hari ini. Minta belas kasihannya. Bertobat hari ini. Kalau ada kesalahan, ada dosa, ada pelanggaran, minta ampun kepada Tuhan hari ini, saudara. Supaya kita juga bisa merasakan pengampunan, bisa merasakan belas kasihan Tuhan. Dan terhindar dari semua yang jahat. Setiap hari, saya doa pagi. Dan saya selalu minta belas kasihan Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Ada saja hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu pikiran, mungkin itu kata-kata, mungkin itu tindakan, saudara. Dan Tuhan ingatkan untuk datang kepada Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Supaya kasihnya dinyatakan, supaya berkatnya dicurahkan, saudara. Jadi hal kedua yang Tuhan berikan kepada orang Israel, Tuhan memberikan berkatnya. Pertama, Tuhan menjawab doanya karena mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan berkatnya. Apa berkatnya, saudara? Dikatakan di sini, Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Wow, luar biasa. Tuhan langsung membangkitkan seorang pemimpin, namanya Ehud, anak Gera, dari suku Benyamin. Kalau saudara tahu, suku Benyamin itu adalah suku yang paling kecil di Israel. Tetapi dari suku yang paling kecil, mungkin yang paling lemah, Tuhan mengangkat anaknya, Tuhan mengangkat orang pilihannya, Tuhan menetapkannya, bahkan Tuhan memakainya dengan luar biasa. Berita yang baik hari ini, saudara, mungkin kita saat ini dalam keadaan lemah, mungkin kita saat ini dalam keadaan susah, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memakai kita luar biasa. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memakai kita dengan hebat, bahkan Tuhan akan memberikan kita berkatnya. Siapa yang sangka bahwa Ehud, anak Gera, dari suku Benyamin, orang yang paling lemah, dipakai Tuhan. Bahkan dikatakan sini orangnya kidal, saudara. Berita baik hari ini, Tuhan bisa pakai kita, saudara. Tuhan bisa pakai saudara, apapun keadaan saudara. Mungkin saudara katakan, saya lemah, saya tidak kuat, saya tidak berdaya. Hari ini, kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Angkat engkau menjadi alatnya, alat yang luar biasa, saudara. Di sini Ehud dipakai Tuhan luar biasa untuk membebaskan orang Israel. Yang ketiga, yang Tuhan lakukan kepada orang Israel, dikatakan di sini di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Luar biasa, saudara. Ternyata, yang ketiga, Ehud diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membuat senjata. Ini yang saya mau katakan, senjata yang ajaib, senjata yang hebat, yang tidak pernah diduga oleh orang Moab, oleh Raja Moab, Raja Eglon. Senjatanya pedang bermata dua. Saudara pernah lihat pedang bermata dua? Kalau saudara pernah lihat, pasti bentuknya aneh, bentuknya luar biasa. Pedang bermata dua ini adalah senjata yang sangat hebat, mematikan. Jadi Tuhan berikan kepada Ehud senjata yang mematikan. Sekali tusuk, mati orangnya, saudara. Dia masuk ke dalam badannya, bahkan sampai ke jantungnya. Saat itu juga mati, saudara. Ini saya mau katakan, senjata yang hebat Tuhan berikan. Jadi hal keempat yang Tuhan berikan adalah senjata yang mematikan. Luar biasa. Ternyata Ehud bukan hanya orang yang hebat,
orang yang berani, tapi punya senjata yang mematikan, saudara. Yang kelima dikatakan di sini. Di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk Tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia dari tempat duduknya. Luar biasa, saudara. Ini yang saya mau katakan, Ehud diberikan hikmat kebijaksanaan, akal budi pengertian oleh Tuhan, dan keberanian. Dia menyusun strategi rencananya dengan begitu luar biasa. Dia minta waktu untuk bicara dengan Raja Eglon, Raja Moab, dan raja ini mengizinkannya. Bahkan membuat semua pengawal-pengawalnya pergi supaya Ehud bisa bicara dengan bebas kepadanya. Dia masuk perangkap Ehud, saudara. Ini yang saya mau katakan. Kata-kata Ehud dipercaya oleh Raja Eglon. Raja Eglon tidak curiga sama sekali. Luar biasa, saudara. Tuhan memberikan dia kekuatan, bahkan Tuhan menyertai setiap langkahnya. Tuhan buat berhasil. Setiap rencananya Tuhan buat berhasil. Dia berhadapan langsung dengan Raja Eglon. Ini kan luar biasa, saudara. Tinggal selangkah lagi, maka Ehud akan bisa mengalahkannya. Selanjutnya katakan lagi di sini, saudara. Di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya. Dan ditikamnya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu. Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Luar biasa. Ini cara Tuhan yang hebat, saudara. Tuhan memberikan kepada Ehud untuk membunuh Raja Eglon dengan mata pedang. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Bahkan dikatakan di sini ketika pedang itu menusuk ke dalam tubuhnya, langsung mati seketika, saudara. Bagaimana tidak mati? Pedang bermata dua. Dia menusuk ke jantung, ke ulu hati. Bahkan dikatakan di sini, Ehud tidak mencabutnya sama sekali. Tapi dia langsung pergi lewat pintu belakang. Nah, ini yang saya mau katakan, saudara, kecerdikan Ehud. Dia bisa meloloskan diri lewat pintu belakang. Mengapa lewat pintu belakang, saudara? Karena dia tahu di pintu depan ada pengawal-pengawal raja. Pengawal-pengawal ini akan curiga. Mereka akan langsung menangkap Ehud, saudara. Ini yang saya mau katakan, Tuhan menyelamatkannya. Jadi yang berita baik hari ini, saudara, Tuhan menyelamatkan setiap orang percaya dari semua bahaya, dari semua mara bahaya dengan luar biasa. Dan apa yang terjadi lagi? Dikatakan di sini di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnya lah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu. Dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Wow, luar biasa. Akhirnya negeri itu bebas. Akhirnya negeri itu lepas dari tangan Raja Eglon, orang Moab. Akhirnya negeri itu terbebas setelah 18 tahun, saudara. Ehud meniup sangkakala. Dan semua orang Israel langsung turun menyerang orang Moab dan membunuh mereka semua.
luar biasa. Hari itu Tuhan berikan kemenangan yang besar. Kemenangan yang luar biasa. Kemenangan atas musuh. Berita yang baik hari ini, saudara. Hari ini Tuhan berikan kita kemenangan. Kemenangan yang besar. Bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Kemenangan atas semua masalah pergumulan. Atas semua penyakit. Atas semua masalah yang besar. Atas semua tantangan. Dan kita akan melihat anugerah Tuhan yang besar. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena mereka akan merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita. Kita lihat di sini, orang Israel bebas selama 80 tahun. Negerinya bebas dari semua mara bahaya, dari semua musuh. Tuhan berikan kedamaian. Jadi berita yang indah juga hari ini, saudara. Tuhan berikan kedamaian bagi setiap orang percaya, orang yang mengandalkannya, orang yang berharap kepadanya, orang yang selalu ada di hatinya. Haleluya. Saat ini saudaraku serindu berdoa, saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin dikuatkan Tuhan, ingin dibebaskan Tuhan dari semua masalah pergumulan, ingin melewati semua tantangan dalam hidup dengan luar biasa, dengan kemenangan. Ingin diberkati Tuhan, ingin dipakai Tuhan luar biasa. Ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada, taruh tangan kanan saudara berada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Hari ini Tuhan menjamah mereka, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan sukacita, bahkan memberikan kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Tuhan berikan Roh Kudus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, supaya mereka bisa kuat dan bisa melewati setiap pergumulan dengan luar biasa, dengan Tuhan, dengan kemenangan. Hari ini hari berkat Tuhan. Hari ini hari kebebasan. Hari ini hari pemulihan. Hari ini hari kesembuhan. Firman Tuhan berkata, bil-bilirmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Jadikan bangsa ini bangsa yang diberkati, bangsa yang diubahkan Tuhan, bangsa yang dibebaskan Tuhan dari semua kutuk, semua kuasa-kuasa kegelapan, dan diselamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.